Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah bilakumullah, ikhwani fillah bilakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian ketaatan kita, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wajiz. Yang kita bahas adalah kitab Siyam. Kemarin kita sampai ke hukmu siyami Ramadan wa fadluhu. Kemarin sampai ke hukum siam Ramadan dan juga keutamaannya, ya, dan juga keutamaannya. Kemarin apa termasuk keutamaan saum Ramadan, Malik? Apa keutamaannya kemarin? Keutamaan puasa Ramadan adalah salah satunya dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian apa lagi? Keutamaan saum Ramadan kemarin apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat dibanding minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin di surga ada pintu khusus bagi orang berpuasa. Apa nama pintunya? Pintu Ar-Rayyan, ya. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, ya, yang tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus orang berpuasa, ya, dia akan mendapatkan atau dia akan memasuki, ya, surga dari pintu Ar-Rayyan. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdul Adim Al-Badawi rahimahullah, wujubu siyami Ramadana bi ru'yatil hilal. Judulnya adalah wajibnya berpuasa Ramadan dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Ini pembahasan sebetulnya seharusnya sebelum kita masuk Ramadan kemarin, ya. Tapi tidak mengapa kita bahas. Dikatakan oleh Syekh penulis rahimahullah, wujubu siyami Ramadana bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasa kalian karena melihatnya, dalam kurung hilal, ya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Fa in gummiya alaikum, maka apabila gummiya alaikum syahru, maka apabila tertutup awan bagi kalian, fa'uddu salasina, maka, ya, sempurnakanlah 30. Maka sempurnakanlah 30 hari. Ini petunjuk, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan sebuah kemudahan kepada kita selaku umatnya di dalam menentukan satu Ramadan. Ya, di dalam menentukan satu Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi, puasa kalian karena melihatnya, melihat hilal. Dan berbuka kalian karena melihatnya, melihat hilal. Fa in gummi alaikum syahru fa'uddu salasina,
Maka apabila tertutup bagi kalian awan, ya, ketika melihat hilal karena mendung tidak bisa melihat hilal, fa'uddu thalathina, maka sempurnakanlah 30 hari. Maksudnya Sya'bannya jadi 30 hari. Ya, karena bilangan hari dalam bulan Hijriah itu hanya 29 dan 30, tidak lebih dari itu. Ya. Tidak ada yang 31 dalam bilangan Hijriah. Dalam bulan Hijriah hanya 29 dan 30. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana menentukan satu Ramadan. Yang pertama, lihat hilal. Kalau kemudian hilal tidak terlihat, ya, karena ada awan mendung, maka cukup sempurnakan Sya'bannya jadi 30. Ya. Berarti kemarin Sya'ban tanggal 28 itu hari Jumat sore. Sehingga kemudian hari tanggal 29 itu hari Jumat sore. Sehingga pemerintah kita memulai sidang isbat Jumat sore gitu ya, Jumat malam, Jumat maghrib. Karena ketika ada yang menyaksikan di beberapa tempat hilal itu terlihat, berarti Sabtunya kita berpuasa. Tapi kalau tidak, maka berarti menyempurnakan Sya'ban menjadi 30, ya. Sabtu pun masih Sya'ban, berarti Ramadannya tanggal 1 Ramadannya adalah hari Ahad. Tapi kemarin alhamdulillah ya, hampir keseluruhan kaum muslimin berpuasa di waktu yang sama, yaitu di hari Sabtu. Taib. Kemudian setelahnya, bima yathbutu syahru, dengan apa cara menentukan bulan? Dengan apa cara menentukan bulan? Maksudnya bulan Ramadan, dalam kurung Ramadan ya. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal. Menetapkan bulan Ramadan dengan melihat hilal. Walau min wahidin adlin, walaupun dari satu persaksian orang yang adil. Nah, kemarin yang melihatnya di Aceh dan di mana ya, Papua gitu kalau nggak salah, dan disumpah mereka telah melihatnya. Maka di sini penetapan 1 Ramadan dengan cara melihat hilal, walau min wahidin adlin, walaupun yang melihatnya satu orang. Ketika yang melihatnya dia orang yang adil, artinya dia betul-betul bisa dipertanggungjawabkan persaksiannya, bukan pelaku maksiat yang keumumannya maksiat gitu ya, maka diterima persaksiannya. Yang kedua, au ikmali iddati Sya'ban 30 yauman. Yang kedua, dengan cara menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi menetapkan 1 Ramadan itu yang pertama dengan cara melihat hilal walaupun dari pengakuan satu orang yang adil. Maka diterima pengakuannya ketika betul-betul yang melihatnya ini adalah orang yang adil, artinya orang yang dikenal kebaikannya, ketakwaannya. Yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan Sya'ban, bilangan Sya'ban 30 hari. Taib. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Jadi dibawakan dalil oleh beliau tentang cara menentukan bulan. Hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, Tara'an nasul hilala, tara'an nasu al hilala. Manusia-manusia mereka melihat hilal, artinya berupaya untuk melihat hilal. Jadi dari zaman dulu ya, dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menentukan 1 Ramadan itu dengan cara melihat. Maka ketika pada tanggal 29 Sya'ban, mereka manusia ini, para sahabat gitu ya, tentunya naik ke tempat ketinggian untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah, artinya Ibnu Umar ya. Maka aku mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
Anni ra'aituhu, saya telah melihatnya. Jadi ketika itu dari sekian banyak sahabat yang berupaya melihat hilal, ya, di sini Ibnu Umar mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya beliau melihatnya. Fasauma wa amara an-nasa bisyamihi, maka Nabi pun berpuasa. Karena apa? Persaksian Ibnu Umar. Wa amara an-nasa bisyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi di dalam hadis ini diambil pendalilan tentang apa? Tentang bolehnya berpuasa menentukan bulan Ramadan dengan persaksian satu orang yang adil. Ketika itu dari sekian banyak manusia yang melihat hilal, hanya Abdullah bin Umar yang melihatnya. Ya, hanya Abdullah bin Umar yang melihatnya. Dan kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, dan Rasul pun menerima persaksiannya dan berpuasa. Kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, jadi ini menunjukkan karena ketika itu dulu tidak ada alat bantu penglihatan seperti teropong sekarang gitu, ya. Seperti apapun alat-alat untuk bisa menunjang ru'yatul hilal itu dulu nggak ada. Hanya melihat dengan kasat mata gitu. Betul-betul mengandalkan mata. Dan memang inilah, ya, kemudahan Islam. Ya, kemudahan Islam. Ya, untuk apa? Untuk menentukan satu Ramadan tidak perlu susah-susah, lihat oleh mata kita. Ketika terlihat berarti puasa, ketika tidak sudah cukupkan Sya'bannya 30 hari. Ini termasuk apa? Termasuk metode, ya, yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasul ajarkan kepada sahabatnya menentukan hilal itu, Ramadan itu dengan cara yang mudah. Ya, dengan cara yang mudah. Karena tentunya bisa terlihat. Ya, tentunya bisa terlihat. Maksudnya terlihat dengan mata telanjang, dengan kasat mata atau mata telanjang, tidak perlu bantuan, itu bisa terlihat gitu. Hilal itu, ya. Kemudian kemudian setelahnya ini masih ini ucapan Syekh, fa illam yural hilalu li ghaimin aw nahwihi, dan apabila hilal tidak terlihat karena ada ghaim, karena ada mendung atau yang lainnya. Jadi ketika kita berupaya untuk melihat hilal tapi tidak terlihat hilal karena ada mendung atau yang lainnya, atammu iddata sya'bana 30 yauman, sempurnakanlah bilangan Sya'bannya 30 hari. Ya, sempurnakanlah bilangan Sya'bannya 30 hari. Adapun tadi dalil Ibnu Umar terdalil tentang bolehnya kita menerima persaksian satu orang ketika dia melihat hilal. Ketika lihat hilal tidak terlihat, maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari. Li hadis Abi Hurairah ta'asabik, sebagaimana berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat. Ya, hadis Abu Hurairah yang telah lewat tentang wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Itu dalilnya, ya. Itu dalilnya. Taib sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummiya alaikum syahru, ya, fa'uddu 30 Sya'ban, fa'uddu 30 atau fa'akmilul iddata 30. Apabila ada awan maka sempurnakan bilangan Sya'bannya 30. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa amma Syawwalu, adapun menentukan bulan Syawal, fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadati tsnaini. Adapun di dalam menentukan bulan Syawal, artinya tanggal 1 Syawal, ya, menentukan hari Id tanggal 1 Syawal yaitu Idul Fitri, maka tidak bisa menetapkannya kecuali dengan 2 persaksian. Kalau menentukan 1 Ramadan dengan 1 persaksian itu bisa diterima kalau yang menyaksikannya seseorang yang adil, artinya diketahui kesolehannya, ya, diketahui kesolehannya, keadilannya,
bukan pelaku maksiat yang terus-menerus di dalam kemaksiatannya, gitu ya. Adil ini salah satu maknanya adalah khairuhu aktsaru minasyarrihi, kebaikannya lebih banyak dibanding kejelekannya. Baik. Adapun di dalam menentukan bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, menentukan Idul Fitri nanti, gitu ya, maka tidak bisa menetapkan atau tidak bisa ditetapkan kecuali dengan 2 persaksian. Kecuali dengan 2 persaksian. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis an Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Hadis dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, annahu khataba fil yaumil ladzi syakka fihi. Bahwasanya beliau Abdurrahman bin Zaid khutbah di hari alladzi syakka fihi, di hari yang dipertentangkan di dalamnya, di hari yang dipertentangkan, diragukan di dalamnya. Maksudnya diragukan antara itu tanggal 1 atau bukan, gitu. Ada yang kemudian menganggap ini tanggal 1 Syawal, ada yang menganggap ini bukan, belum, gitu ya. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inni jalastu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum. Kata Abdurrahman bin Zaid ketika beliau khutbah di hari Id, yang hari Id itu Abdurrahman bin Zaid ini termasuk tabi'in, ya. Abdurrahman bin Zaid termasuk tabi'in yang ketika itu beliau khutbah di hari Id, yang hari Id itu dipertentangkan, diperselisihkan. Maksudnya sebagian kelompok menganggap belum Id, tapi sebagian lagi sudah Id, gitu. Maka di dalam khutbahnya Abdurrahman bin Zaid ini mengatakan, ala inni jalastu ashaba Rasulillah. Ketahuilah, sesungguhnya aku pernah duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhum, dan aku bertanya kepada mereka. Innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan mereka para sahabat menceritakan kepadaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Wa ansiku laha. Ya, ansiku ini dari nusuk, dan tetapkanlah itu sebagai ketetapan, artinya peribadatan. Jadi cukup dengan melihat hilal ini kita menetapkan itu sebagai sebuah keyakinan dan peribadatan. Fa in ghumma alaikum, maka apabila ada ghumma, ada awan atas kalian, tertutup awan hilalnya, fa'atimu 30 yauman, maka sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru, dan apabila 2 orang telah bersaksi dari kalangan 2 orang yang muslim, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis ini taib riwayat An-Nasa'i, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka syahidnya di dalam hadis ini adalah paragraf terakhir ini. Apa kata Abdurrahman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidani muslimani, maka apabila ada 2 orang muslim bersaksi melihat hilal untuk menetapkan 1 Ramadan, atau bersaksi melihat hilal untuk menetapkan 1 Syawal, Idul Fitri, ya, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah dan berbukalah. Paham, ya? Dari hadis ini apa? Rasulullah menjelaskan untuk menetapkan 1 Ramadan itu, hadis kalau kita melihat hadis ini pula untuk menetapkan 1 Syawal. Karena kata Rasul apa? Apabila ada 2 orang muslim yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Jadi asal hukumnya adalah 2 orang. Asal hukumnya adalah 2 orang di dalam menentukan 1 Ramadan dan menentukan 1 Syawal. Tapi karena melihat hadis yang lainnya tadi, Ibnu Umar melihat sendirian, dia melihat
hilal untuk menetapkan 1 Ramadan. Dan diterima persaksian itu oleh Rasulullah, dan Rasul berpuasa sehingga memerintahkan para sahabat lainnya untuk berpuasa. Berarti untuk menetapkan 1 Ramadan cukup oleh 1 orang, apalagi 2 orang lebih itu bisa diambil karena diperkuat. Ya, adapun untuk menetapkan 1 Syawal itu harus 2 orang minimal. Ada 2 orang yang bersaksi. Ada 2 orang yang bersaksi. Taib. Hadis ini riwayat An-Nasa'i ya. Kemudian hadis yang lainnya, wa amiri Makkah Al-Harits ibni Hatibin, dari Amir Makkah, gubernur Makkah atau Amir Makkah gitu ya. Karena ketika itu ada Amir Makkah, Amir Madinah, ya, berbentuk apa namanya, pemimpin-pemimpin wilayah. Sebelum tahun 70-an menjadi negara Saudi ya, maka sebelumnya ada Amir Mekah, Amir Madinah, Amir Riyadh dan seterusnya. Dari Amir Mekah Harits bin Hatib, semoga Allah meridainya, qala berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan sakali ru'yati. Kata Amir Mekah yaitu Harits bin Hatib, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, anan sakali ru'yati, ya, untuk menetapkan nusuk peribadatan itu dengan cara melihat. Ya, untuk menetapkan nusuk cara peribadatan, maksudnya menetapkan Ramadan itu dengan cara melihat. Fa ilam narahu wa syahida syahida adlin, maka apabila kami tidak melihatnya dan ada yang bersaksi 2 orang yang adil, nasakna bisyahadatihima, maka kita memegang dengan 2 persaksian keduanya. Taib. Kata siapa ini? Harits bin Hatib ya, bahwasanya Rasul memerintahkan kita untuk menetapkan nusuk gitu ya, peribadatan dengan cara apa? Melihat hilal. Apabila kita tidak melihatnya dan ada 2 orang yang bersaksi melihatnya, maka kita memegang persaksian 2 orang tersebut. Ya, kita memegang persaksian 2 orang tersebut. Ini hadis tentang menunjukkan apa? Menentukan itu dengan cara 2 persaksian. Jadi ini asal hukumnya. Menentukan 1 Ramadan 2 orang, menentukan 1 Syawal pun 2 orang. Tetapi ketika ada hadis Ibnu Umar yang mana Ibnu Umar melihatnya sendirian, berarti menunjukkan bahwasanya penetapan 1 Ramadan itu boleh. Ya, boleh dengan persaksian 1 orang. Adapun penetapan 1 Syawal maka harus 2 orang lebih. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abdul Adim, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apabila ada 2 orang saksi muslim bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Ini fi hadis Abdurrahman bin Zaid, ya, di dalam hadis Abdurrahman bin Zaid yang tadi disebutkan ya. Wa qalu fa ilam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Dan juga sabda Rasulullah, ini siapa? Ya, dari Harits bin Hatib ya. Apabila kita tidak melihatnya dan telah bersaksi 2 orang yang adil, maka kita memegang persaksiannya. Wa fi haditsil Harits yadullani bimafhumihima, maka kedua hadis tadi ya menunjukkan dengan pemahaman hadis tadi ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyami wal iftar. Taib, kalau kita melihat hadis Abdurrahman bin Zaid dan juga melihat hadis Harits bin Hatib Amir Mekah, maka dari kedua hadis ini apa? Menunjukkan tidak bolehnya mengambil persaksian 1 orang di dalam menetapkan puasa atau menetapkan berbuka. Ya, 1 orang tidak boleh, karena hadis dua-duanya apa? Menunjukkan tentang 2 orang.
Fa kharaja siyam, maka keluarlah puasa. Artinya beda kalau menentukan satu Ramadan puasa. Bidalil, dengan dalil. Dengan dalil apa? Yaitu tadi Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar melihat sendirian. Maka berarti wa baqiyal iftaru haitsu la dalila ala jawazi bi syahadatin wahid. Maka tersisalah al-iftar, yaitu berbuka, menentukan satu Syawal. Yang mana tidak ada dalil tentang bolehnya mengambil persaksian satu orang. Baik. Paham ya maksudnya ya? Ketika hadis-hadis yang tadi disebutkan, hadis Haris bin Zaid, hadis Abdurrahman bin Zaid, hadis Haris bin Hatib, dua-duanya Rasul mengatakan tentang berpuasa kalian dan berbuka karena dua orang persaksian. Berarti secara keumuman dalil adalah kita harus mengambil dua orang persaksiannya. Beda kalau apa? Beda kalau kemudian menetapkan satu Ramadan. Dengan hadis Ibnu Umar, karena Ibnu Umar Rasul menetapkan persaksian Ibnu Umar walaupun sendirian, menunjukkan kalau menetapkan satu Ramadan boleh satu orang persaksiannya, kalau menetapkan satu Syawal maka harus dua orang lebih gitu ya. Taib. Tanbih. Ini peringatan. Tanbih atau peringatan perlu digarisbawahi, kata Syekh. Wa man ra'al hilala wahdahu, dan barang siapa yang dia telah melihat hilal sendirian, fala yasumu hatta yasuman nas, maka janganlah dia berpuasa sampai manusia berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan janganlah dia berbuka sampai manusia berbuka. Ini perlu diperhatikan, kata Syekh. Barang siapa yang dia melihat hilal sendirian, kita melihat nih hilal sendiri, maka jangan kita berpuasa sampai manusia berpuasa, dan jangan kita berbuka, maksudnya menentukan satu Syawal sampai manusia berbuka, menentukan satu Syawal. Apa dalilnya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Artinya berpuasa di mana kalian jamaah berpuasa, karena puasa ini adalah amalan jama'i, amalan berjamaah. Jadi yang harus memutuskan ini adalah pemerintah, ya, biar terlaksananya peribadatan secara berjamaah gitu. Kalau masing-masing kelompok dia menentukannya kumaha masing-masing, kelompok ini menentukan Ramadan gimana dia sendiri, ya. Di negara kita ini bebas, negara kita ini bebas. Ada yang puasa 3 hari sebelum kita puasa, ada udah puasa. Tarekat-tarekat ada beberapa tarekat ya, yang Nusairiyah atau tarekat apa itu, dia sudah berpuasa. Bukan Naksabandiyah kalau nggak salah ya. Bukan Naksabandiyah. Jadi 2 hari apa 3 hari sebelum kita puasa, mereka sudah puasa duluan. Jadi karena kebebasan beragama di negara kita ini, karena tentunya diatur oleh undang-undang ya, setiap pemeluk bebas meyakini dan beragama menurut kepercayaan masing-masing gitu ya, akhirnya ya bebas gitu. Tetapi tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dia harus betul-betul menjadikan ini sebagai patokan di dalam berpuasa. Artinya berpuasalah kalian di mana mereka berpuasa, dan berbukalah kalian di mana mereka berbuka. Dan mereka di sini para ulama mengatakan adalah daulah, adalah pemerintah, adalah pemangku kekuasaan dalam sebuah negara. Ya, walhamdulillah tentunya di negara kita tidak asal-asalan ya di dalam menetapkan satu Ramadan, tapi dengan sidang isbat, itu pun dihadiri oleh beberapa titik, puluhan ratusan titik untuk melihat hilal di waktu yang sama. Menunjukkan betul-betul ada upaya di dalam menentukan satu Ramadan, tidak asal-asalan gitu ya. Maka tentu kita kembali
Ya, karena ini adalah puasa ini adalah amalan jama'i, amalan berjamaah. Sehingga apa? Berpuasalah kalian di mana manusia berpuasa, berbukalah kalian di mana manusia berbuka. Dianjurkan kita puasa itu bareng. Bukanya pun nanti satu Syawalnya, Idnya pun bareng. Ini ada Id hari ini, ada yang Id besok gitu ya. Padahal tentunya kalau kemudian kaum muslimin berjamaah di dalam melaksanakan ini terlihat lebih ramai gitu ya, lebih penuh dengan sukacita karena dilakukan secara berjamaah. Ya, terbayang ya, mungkin pernah kita rasakan satu keluarga yang ini idna ayeuna nu ieu idna besok, padahal sekeluarga gitu, karena beda keyakinan, karena beda pegangan. Yang satu keur puasa gitu ya, sedih keneh, lain sedih maksudnya lapar keneh gitu, nu hiji geus ngupat, yang satu lagi geus ngopor ayam gitu. Nu hiji bahagia, nu hiji masih keneh menahan lapar dan dahaga gitu. Jadi kebahagiaannya tidak bareng. Maka di sini Rasul mengatakan apa? As-saumu yauma tasumun, taib, wal fitru yauma tuftirun. Saum, puasa Ramadan di mana mereka berpuasa. Artinya apa? Daulah berpuasa, pemerintah berpuasa. Dan fitru, Idul Fitri, berbuka ya, Idul Fitri dikatakan juga Idul Fitru, adalah di mana kalian berbuka, maksudnya kalian berjamaah berbuka, sepakat gitu. Wal adha yauma tudahun, dan adha adalah hari di mana kalian menyembelih gitu ya, tudahun. Dan Idul Adha adalah di mana hari kalian menyembelih. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi. Taib, ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadis ini adalah pengertiannya bahwasanya berpuasa dan berbuka ma'al jamaati wa adamin nas, bersama dengan jamaah ya, jamaah. Fa'alaikum bil jamaah. Yang jamaah yang dimaksud adalah ya, daulah, khalifah, raja, pemimpin. Wa adamin nas, dan keumuman manusia. Taib. Jadi dianjurkan kita berpuasa ketika kebanyakan manusia berpuasa. Ya, ketika kebanyakan manusia berpuasa. Karena mereka pemimpin kita ini kafil, ya, penanggung kita. Kalau kita melakukan taruhlah salah karena ijtihad mereka, mereka yang akan mendapatkan bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menyandarkan itu ke mereka karena tanggung jawab di pundak mereka. Mereka sebagai pemimpin kita. Tapi kalau kita mengikuti sebagian kelompok, ya, bukan pemangku negara, artinya bukan pemangku jabatan atau pemerintah gitu ya, maka tidak bisa jadi jaminan dia akan menanggung apa yang telah menjadi keputusan dia gitu. Karena nanti tentunya di hari kiamat ya, di padang mahsyar, ittabaral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzab. Ketika orang yang mengikuti atau ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang akan berlepas diri gitu. Orang-orang akan berlepas diri. Beda kalau kemudian kita mengikuti pemimpin, karena ada aturan dari Allah, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan ulil amri. Dan ulil amri itu pemimpin di antara kalian. Ulil amri kata Imam Bukhari adalah al ulama wal umaro. Ulil amri di sini adalah para ulama dan para umaro. Para ulama yang memiliki ilmu, para umaro yang memimpin. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faminal khata'i, maka termasuk dari kesalahan, siyamu ba'din nas, puasanya sebagian manusia, ma'a daulati mujawiratin, ya, termasuk dari kesalahan puasanya sebagian manusia ya dengan negara tetangga. Kita orang Indonesia tapi ngikutnya Malaysia, karena Malaysia baru hari Ahad ya.
Malaysia, Thailand, seterusnya itu hari Ahad mereka berpuasanya. Kalau kita hari Sabtu. Termasuk kesalahan puasa sebagian manusia itu puasanya bersama apa? Mujawirati. Mujawirati tetangga, negeri tetangga, daulatin mujawirah. Assalamualaikum. Wa fitruhum ma'aha, dan berbuka bersama mereka. Mukhalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim. Tentunya mereka menyelisihi dengan amalan tersebut penduduk negerinya dan juga penduduk rumahnya, diyar, tempat atau negerinya. Ya, dia malah mengikuti negara tetangga gitu ya. Li'annal jama'ata haqqun wa shawabun, karena berjamaah adalah merupakan perkara yang hak, perkara yang benar dan harus. Wal furqatu zaigun wa adzabun, dan perpecahan adalah merupakan azab. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Surat Al-Imran ayat 13. Kok 13 ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi. 113 mana dia? Taib. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang apa pentingnya kita, ya, apalagi di dalam amalan-amalan besar puasa seperti ini harus berjamaah. Siapa yang menjadi panutan kita dalam berjamaah adalah pemimpin, pemerintah, gitu ya. Pemimpin atau pemerintah. Ini patokan kita. Bukan 13 ya, bukan, salah itu. 113 sebenarnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum 103. Baik. 103 ya, bukan 113. Jadi ayat itu tentang apa? Tentang perintah dari Allah kita agar berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berselisih. Itu tadi ya penjelasan yang kita bahas di pagi hari ini tentang apa? Tentang wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Kemudian dengan cara apa kita menetapkan bulan Ramadan? Ya, dan juga Taib. Itu aja dulu kita bahas ya. Cukup ya 20 menit ya, biar. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.